Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, selamat pagi. Shalom. Marilah di dalam kita membangun ibadah Minggu Pentakosta pada saat ini, kita akan awali dengan kita memuji dari kidung KPJ 283. Untuk itu jemaat kami undang bangkit berdiri. KPJ 283, bilih Roh Suci makarya ing manah kula, dan seterusnya kita pujikan 2 kali. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita haturkan segala ibadah kita pada saat ini di dalam panggilan ibadah yang akan kita lakukan secara litani. Umat Tuhan hidup dan dipanggil untuk bertumbuh dalam konteks hidup mereka. Roh Kudus Allah ada di tengah-tengah umatnya untuk membimbing dan menuntun umat Allah berjalan dalam terangnya. Kami datang kepadamu ya Allah,
menyembah dan memuliakan Engkau. Roh Kudus, terangilah kami, agar kami dapat berjalan dalam terang kasih-Mu. Roh Kudus, Sang sumber kekuatan, hanya kepadamu kami percaya dan berserah. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kidung Jemaat 240A kita pujikan bait 1 dan 3. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, hatiku menyampaikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaranku mada indah, kita balan surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung kekasihanmu. Bait yang ketiga. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Ramailah hatiku surah dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, disilahkan kembali duduk. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, di pagi hari ini kita sedang menghayati akan curahan kuasa Roh Kudus yang turun atas setiap kami, di mana setiap apa yang kita lewati pada pagi hari ini akan kita rasakan bahwa Kristus, Tuhan yang telah naik ke surga di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini mencurahkan kuasa Roh Kudus untuk setiap kita. Di dalam nyala api yang kita hayati bersama-sama pada pagi hari ini di dalam dekorasi, menunjukkan bahwa api kemenangan Tuhan, api curahan kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa membara dan menyemangati di dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas setiap kita. Maka mari kita hayati, kita rasakan di dalam sebuah pemaknaan di mana inilah curahan, inilah waktunya Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita.
Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Mereka datang dari segala penjuru.
Jangan takut hai manusia, karena Yesus akan kembali kepada Bapaknya. Hosana, Hosana. Hari ini Roh Kudus yang turun ada di dalam setiap diri kita, memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus di dalam perjalanan kehidupan ini. Maka mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita meyakini bahwa curahan kuasa Roh Kudus dalam Pentakosta saat ini turun di dalam setiap kehidupan kita semuanya, pribadi lepas pribadi. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 233, bait 1 dan 3, Roh Kudus turunlah. Bait yang kedua. Bagaikan surya pagi menyenangkan dunia, ku semu membangkitkan jiwa layu lemah. Curahkanlah berkat karunia, umat disilahkan berdiri. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-26 yang demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus Allah telah dicurahkan kepada para murid Kristus dan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Di tengah kegelapan, Roh Kudus senantiasa menerangi hidup kita. Di tengah suramnya dunia, Roh Kudus menguatkan kita menjalani kehidupan di dunia. Di tengah merabahnya segala ancaman, Roh Kudus melindungi dan menolong kita melewati segala merabahnya yang mengancam hidup kita. Yakin dan percayalah bahwa Roh Kudus Tuhan senantiasa teguh memimpin dan menuntun kita. Kidung Jemaat 237 kita pujikan bait 1 dan 2, Roh Kudus tetap teguh.
jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kesaksian yang akan disampaikan oleh Nafiri Kemenangan di dalam sebuah pujian yang berjudul Terpujilah Tuhan, Terpujilah Tuhan, Raja Alam Semesta. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Nafiri Kemenangan yang telah bersaksi akan kebesaran kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan
Doa dan pembacaan firman akan dilayani oleh salah satu anggota majelis jemaat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat ke-19 sampai ke-23. Namun sebelum kita membaca, merenungkan dari sebagian kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah. Tuhan, pada saat pagi hari ini merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh baik Tuhan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca, merenungkan dari sebagian kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan kuduskan hati kami agar kami boleh menerima anugerah kepada kami semua, sehingga firman yang akan kami dengar, kami baca, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu pula untuk Ibu Pendeta yang akan menyampaikan dari kebenaran firman Tuhan ini, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang akan disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-23 yang demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang setia membaca firman-Nya dan yang memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kita pada pagi hari ini seperti halnya suasana yang mencoba dibangun oleh KPT. Ini adalah sebuah kerjasama yang baik antara Komisi Pembinaan Teologi yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk suasana kita pada pagi hari ini bisa kita rasakan di dalam ibadah. Ibadah kita hari ini adalah ibadah yang spesial, Bapak Ibu. Momen yang kita bangun pada pagi hari ini sangat istimewa, karena ini hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus, atau 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari ini adalah hari yang istimewa karena setiap kita yang merasa kehilangan akan sosok Kristus yang telah naik ke sorga,
merasakan ditemani, merasakan didampingi oleh penyertaan Roh Kudus. Maka setiap kita pada pagi hari ini dan selanjutnya diharapkan untuk senantiasa mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Kuasa Roh Kudus adalah sebuah bentuk penyertaan Tuhan yang karena Kristus tidak bisa lagi membersamai kehidupan para murid dalam bacaan kita, pun juga menyertai setiap kita dalam kehidupan sehari-hari, namun kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Perjalanan hidup yang harus kita lewati dituntun oleh Roh Kudus-Nya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal yang patut untuk kita hayati dalam sukacita turunnya Roh Kudus pada pagi hari ini adalah kuasa Roh Kudus ini memberikan sebuah kekuatan baru bagi setiap kita. Kalau setiap hari ini adalah hari baru pemberian Tuhan, maka penyertaan Roh Kudus juga adalah sebuah situasi atau sebuah kondisi di mana kekuatan baru dari Tuhan akan senantiasa membersamai umat yang dikasihinya. Pentakosta adalah yang demikian, di mana curahan kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita, siapapun kita. Mungkin kita ada di dalam situasi yang tidak mudah menjalani kehidupan ini, sakit penyakit, pergumulan kehidupan, ataupun banyak hal yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Ya, Tuhan mengizinkan kita untuk melewati segala proses kehidupan, tetapi Tuhan pun juga tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Kekuatan baru lewat penyertaan Roh Kudus sedang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Itu yang ingin disampaikan di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, di mana ketika Yesus bersama dengan para muridnya, ketika lalu Yesus menunjukkan bahwa inilah luka yang aku rasakan, dan Yesus memberikan damai sejahtera bagi setiap murid yang percaya kepadanya. Lalu kekuatan baru dari Yesus pun membersamai para murid, pun juga kita saat ini. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus bukan hanya tentang kekuatan baru yang Tuhan percayakan, Tuhan sediakan bagi setiap kita, tetapi juga Roh Kudus memberikan kita untuk dimurnikan kembali di dalam cinta. Dewasa ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena banyak sekali kondisi kehidupan yang tidak kita ketahui, yang seringkali membuat kita semakin tidak tenang, semakin tidak damai. Tetapi malah karena baik itu karena ilmu pengetahuan yang sudah berkembang, karena banyak sekali kehidupan yang harus kita ikuti, harus seperti ini, harus seperti itu. Perubahan ada di mana-mana. Seringkali orang ini tidak murni dalam cinta. Karena kehidupan menjadi realita yang harus dihadapi dengan berbagai macam perubahan yang ada. Kemarin kita masih diperhadapkan dengan pandemi. Lalu pandemi sudah selesai, tetapi kita harus mulai berubah. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Bahkan lalu kita harus mengikuti realita kehidupan kita hari ini yang semuanya mahal. Semuanya tidak tentang uang, tetapi segala sesuatu membutuhkan uang. Bahkan lalu kita harus melihat realita kehidupan
keluarga kita. Ada banyak tantangan yang harus kita jalani. Tuhan mengingatkan kita kembali, marilah kita memurnikan diri di dalam cinta Tuhan. Bahwa cinta Tuhan memampukan kita untuk melihat bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Immanuel itu nyata. Cinta Tuhan lewat Immanuel yang membersamai setiap kita, mengajarkan kepada kita bahwa Tuhanlah cinta dan kita umat yang patut untuk dimurnikan lagi dalam cinta kasih Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Pentakosta kita pada pagi hari ini mengajarkan setiap kita, mengajak setiap kita supaya kita berani bersaksi akan kasih Tuhan. Kita berani bersaksi lewat apapun juga yang mampu kita lakukan. Bahkan kita berani bersaksi di dalam perubahan kehidupan yang tidak mudah ini. Janganlah lalu kita masih ada di dalam sebuah pemaknaan bahwa gereja kita tidak memiliki Roh Kudus. Sejak kecil Bapak Ibu, saya selalu mendapatkan kalimat itu ketika menjadi orang GKJW. Dan sebenarnya kalau itu sebuah makanan sudah expired, hari ini itu saya sudah besar. Dan seringkali kata-kata itu diungkapkan, gak enek Roh Kudus di GKJW. Ternyata tidak. Kita memiliki Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersaksi. Kita sedang ada di dalam perubahan yang menjadi lebih baik lagi. Kita bisa melihat Bapak Ibu, sebuah kebanggaan yang bisa kita berikan bahwa anak-anak kita, para remaja berani bersaksi untuk melakonkan sebuah drama. Kalau itu bukan tuntunan Roh Kudus, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang pemalu, yang tidak berani, yang ketika menghadapi banyak orang akan merasa wes jangan saya. Tetapi mereka berani. Mereka mau untuk melakonkan sebuah drama dan itu patut untuk kita hargai bersama-sama. Inilah generasi penerus gereja GKJW Turen yang berani bersaksi, berani memperlihatkan talentanya dengan melakonkan sebuah gambaran kuasa Roh Kudus. Perlu diketahui Bapak Ibu, mereka latihan itu hanya beberapa hari saja. Sebenarnya liturgi ini akan divisualisasikan dengan sebuah video. Tetapi lalu piye ya caranya supaya ini tidak hanya warga itu nonton, tetapi juga merasakan bahwa ya inilah kita. Kalau lalu kuasa Roh Kudus pada waktu Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka kan mampu untuk menyampaikan bahasa roh seperti bahasa orang Yudea, orang Pamfilia, orang Syria. Lah kita orang apa? Kita kan orang Jawa. Ya kuasa Roh Kudus itu membersamai kita. Kita tidak lalu harus mengatakan bahasa Pamfilia, bahasa Syria, bahasa Yudea. Bahasa Jawa adalah bahasa kita. Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk berbahasa roh sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Apa bahasa kita Bapak Ibu? Nggih basa Jawa. Itulah yang memampukan kita. Mari kita menyampaikan kata-kata bahasa Jawa yang lugas, bahasa-bahasa penuh berkat, bahasa-bahasa yang tidak perlu bahasa Inggris, bahasa mana, bahasa Jawa yang semakin memberkati orang lain. Kadangkala nggih Bapak Ibu, wong Jawa itu bendol mburi, apik ngomongi mburi belum tentu. Mari kita sampaikan kata-kata kuasa Roh Kudus dengan baik.
Apa sing dikatakan itu juga yang ada dalam benak kita, pikiran kita, apa yang ada di dalam di belakang kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11 kan berkata, ketika kuasa Roh Kudus tercurah kepada para murid mampu menyampaikan bahasanya masing-masing, bahasa yang dimiliki, dan mereka berbahasa roh. Ya, bahasa roh kita niku nggih bahasa Jawa, bahasa yang enak didengar. Mari kita bersaksi tentang itu. GKJW pasti punya Roh Kudus dan tetap kekal sampai hari ini. Dekorasi yang dibangun ini juga adalah sebuah bentuk di mana para warga jemaat kita memikirkan. Saya cuma bilang kudu enek ngene, api menyala-nyalae tibake enek koyo ngeten iki nggih Bapak Ibu. Luar biasa idenya ya. Iki mau yo piye begitu, karena tadi malam saya tidak sempat menemani karena saya harus persiapan. Sabtu malam saya sering memakainya untuk persiapan sehingga benar-benar harus tenang. Saya pun bilang begitu Bapak Ibu kepada para dekor, pangapunten ya kalau dekorasinya hari Sabtu saya nggak bisa nemeni. Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan inspirasi kepada panjenengan semuanya. Dan inilah yang disajikan, kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk bersaksi sesuai dengan lingkungan tempat kita ada. Kita ada di lingkungan Jawa, kita ada bersama orang-orang yang membersamai kita Bapak Ibu. Maka mari kita menyampaikan bahasa roh, bahasa Jawa yang baik, menyampaikan kata-kata yang penuh berkat. Orang bendol mburi, apa sing dikatakan, itulah yang terjadi. Bloko suto. Kalau perlu mengingatkan, ingatkan. Karena itu pasti akan membawa dampak yang terbaik. Karena kita percaya kita sudah dihembusi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga setiap apa yang kita katakan adalah kata-kata yang mencerminkan kuasa Tuhan. Hari ini Bapak Ibu adalah hari Pentakosta. Jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Kristus datang pada setiap kita. Maka mari kita terima kuasa penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita dengan kita menyampaikan saksi, bersaksi akan kebenaran kasih Tuhan. Bersaksi itu diawali dengan perkataan. Mari kita membawa kata-kata berkat, kata-kata yang penuh dengan kesejukan, kata-kata penuh dengan persaudaraan, karena kita adalah satu di dalam Tuhan. Kita percaya Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Turen bersama-sama akan dapat dikobarkan oleh kuasa Roh Kudus, menjadikan hidup pelayanan kita, hidup persekutuan kita. Walau ada banyak yang berubah di luar sana, kita tetap bisa menjaga kekudusan, menjaga kasih Kristus dan nyala Roh Kudus membersamai kehidupan kita. Selamat merayakan Hari Pentakosta bagi setiap kita Bapak Ibu. Mari kita memakai bahasa Roh Kudus Tuhan, bahasa milik kita sendiri, yaitu bahasa Jawa yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi setiap kita. Amin. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasul yang akan dibantu oleh petugas. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari bersama mengikrarkan pengakuan
Iman Rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saya mengundang untuk bersama dengan kita di depan ini, yaitu Ruth, Divya, Pak Hendro dan Bu Maria, yang akan memandu di dalam doa syafaat yang nanti akan saya sambung, dan kita akan menutupnya dalam doa Bapa kami yang akan kita pujikan. Mewakili untuk mendoakan di dalam doa syafaat ini yaitu Ruth, Divya, Pak Hendro dan Bu Maria. Mohon mik ada. Bu Maria dan Pak Indro bisa memakai mic itu, Ruth dan Divya bisa memakai mic di mimbar kecil. Ya, langsung ke sana ya. Mari Bapak Ibu, kita akan mengaturkan doa syafaat kita yang akan dipandu oleh unsur warga jemaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada syafaat kami pada pagi hari ini kami berdoa untuk keluarga di tiap jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah kedua orang tua kami, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan, agar dengan hikmat dan kebijaksanaan tersebut orang tua kami dapat mendidik, mengajar dan memimpin keluarga kami ya Tuhan. Serta kami berdoa untuk orang tua kami, baik yang di rumah maupun yang sedang bekerja ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan serta kemampuan agar dapat menjalankan tugas, kewajiban hingga pekerjaan mereka ya Tuhan, hingga melaluinya dapat memenuhi kebutuhan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi dan menjaga keluarga di tiap-tiap jemaat-Mu ya Tuhan, terkhusus di jemaat Turen ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami juga berdoa untuk bulan Gospel ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati jemaat kami yang datang pada saat hari ini. Kiranya Engkau memberi kekuatan, kesehatan, keselamatan dan juga rezeki yang melimpah. Dan juga kiranya kami berdoa untuk jemaat kami yang tidak bisa hadir pada saat hari ini. Kiranya yang sakit bisa Kau sembuhkan segala penyakitnya, dan jika yang malas Engkau ketuk pintu hatinya dan jiwanya untuk datang ke tempat-Mu yang kudus ini. Berkatilah segala pelayanan yang ada pada saat hari ini, kiranya Engkau memberi kekuatan, kesehatan dan juga keselamatan. Inilah yang menjadi doa dan seru kami ya Tuhan. Haleluya. Ya Allah Bapa yang di surga,
Allah sumber kekuatan dan sumber pengharapan kami. Puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu yang kudus ya Tuhan, atas penyertaan, atas pemeliharaan di dalam kami menjalani hidup. Pada kesempatan ini juga kami datang kehadiran-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk mengakui segala pelanggaran dan dosa-dosa kami yang sudah kami jalani di dalam kehidupan kami yang lalu. Bapa, kiranya Engkau mengasihani kami dan mengampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, dan melayakkan kami untuk datang untuk menyampaikan doa syafaat kami. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa bagi majelis jemaat-Mu, mulai dari Ibu Pendeta beserta keluarga, begitu juga bagi penatua dan diaken beserta keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, Engkau telah memilih dan memanggil hamba-hamba-Mu ini untuk melayani Engkau dan melayani jemaat-Mu di Turen ini. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan, sehingga hamba-hamba-Mu ini senantiasa dikuatkan di dalam menjalani pelayanannya, sehingga apapun yang dilakukan semuanya berguna bagi jemaat-Mu yang ada di Turen ini. Bapa di surga, kami serahkan juga keluarga mereka masing-masing, baik suami, istri, anak-anak, begitu juga orang tua mereka masing-masing, yang senantiasa memberikan dukungan, yang senantiasa memberikan semangat agar hamba-hamba-Mu ini di dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya, di dalam menghadapi berbagai rintangan, berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupan di dunia yang penuh perubahan ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan dan pertolongan, sehingga hamba-hamba-Mu ini dapat melewati segala pergumulan apapun, berbagai perkara apapun, dengan terus memandang Yesus sebagai sumber kekuatan dan pengharapan, sehingga segala rintangan dapat dilalui dengan baik, dan mereka diberkati oleh Tuhan di dalam tugas dan pelayanannya, sehingga apapun yang dilakukan tidak akan sia-sia, melainkan akan menumbuhkan iman jemaat-Mu di wilayah Turen ini, baik jemaat-Mu yang ada di induk maupun yang ada di pepandan-pepandan. Tuhan, kami percaya dengan semangat, dengan ketulusan di dalam melayani, kiranya hamba-hamba-Mu ini juga boleh menjadi berkat di dalam menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupan di dalam masyarakat yang majemuk ini Tuhan. Bapa di surga, kami percaya hamba-hamba-Mu ini di dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya akan dilakukan dengan baik dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang telah memanggil dan memberi tugas bagi mereka masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu, baik yang ada di Turen maupun yang ada di Pepantan. Bapa, kami menyerahkan segenap warga jemaat-Mu yang ada di Turen. Kiranya Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang sudah Engkau karuniakan bagi masing-masing jemaat-Mu ini akan senantiasa memimpin di dalam kehidupannya, sehingga mereka jemaat-Mu ini juga boleh menjadi saksi-saksi yang hidup
di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini Tuhan. Kami percaya ketika mereka berada di dalam naungan kasih Tuhan, akan senantiasa dimampukan untuk menghadirkan kebaikan, membawa sukacita, dan membawa damai di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini Tuhan, sehingga mereka benar-benar menjadi saksi Kristus yang hidup di dalam kehidupannya. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Kami percaya ketika mereka dibimbing oleh Roh Kudus, senantiasa melakukan hal yang benar, yang baik, menurut rancangan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Ini permohonan dan doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber Keselamatan yang senantiasa membersamai kami. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Kami bersatu hati Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang tercinta, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur mempunyai bangsa yang kaya akan kekayaan alam. Kami bersyukur Engkau sudah memberikan kami bangsa yang merdeka ini Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ini Tuhan ke dalam tangan Engkau. Kiranya Roh Kudus mengurapi bangsa kami, mengampuni bangsa kami, sehingga di mata Engkau bangsa kami ini penuh kemuliaan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan pemerintah kami ini Tuhan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Kiranya dalam memimpin bangsa dan negara kami tercinta ini, mereka penuh takut akan Engkau ya Bapa, sehingga namamu dipermuliakan di negara kami Indonesia tercinta. Terima kasih Bapa. Kami juga akan memasuki tahun politik di tahun depan Bapa. Kiranya Engkau mencurahkan damai sejahtera dan sukacita untuk bangsa kami tercinta ini. Biarlah Roh Kudus mengurapi bangsa kami, sehingga keamanan, kesejahteraan, perlindungan nyata ada dalam bangsa kami tercinta ini Bapa. Inilah permohonan kami bersama Bapa, yang kami mohonkan penuh ucapan syukur demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan bangsa kami ini. Haleluya. Amin. Kami melanjutkan doa dari saudara-saudari kami ya Tuhan. Kami memohon penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami, seluruh warga jemaat kami semuanya yang hadir dalam ibadah saat ini, sehingga kekuatan dan pimpinan dari kuasa Roh Kudus memampukan setiap kami untuk terus setia di dalam Engkau, di dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Kami mohon Tuhan, kami tidak pernah goyah sedetik pun, dan sekalipun kami harus menghadapi segala kesulitan kehidupan ini. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu saja yang memberi hikmat bagi setiap kami, sehingga kami senantiasa dapat menghadapi segala pergumulan dan tantangan kehidupan dengan terus bersandar penuh kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bahwa tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu telah membersamai perjalanan pelayanan yang telah dilakukan oleh Bu Fikar Galuh. Dan hari ini Tuhan telah akan menyelesaikan prosesnya dan akan melanjutkan tugas tanggung jawab pelayanan selanjutnya di tempat yang baru. Tuhan, kiranya pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa terus berkobar atas diri Bu Fikar Galuh, sehingga di dalam perjalanan pelayanan selanjutnya senantiasa Engkau tuntun ya Allah lewat penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pengalaman iman sebagai Fikar mampu menjadikan Bu Fikar Galuh senantiasa tetap setia kepadamu dan juga memperlengkapi diri menuju kepada jenjang menjadi pendeta pada waktu yang Engkau tentukan. Kami percayakan semuanya kepadamu ya Tuhan. Kami juga berserah penuh ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dan inilah doa syafaat kami.
kami satukan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Nggih, matur nuwun untuk kesaksiannya lewat setiap doa yang telah disampaikan di dalam doa syafaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bersyukur tidak hanya sebatas di dalam ucapan dan doa saja, akan tetapi juga disertai wujudnya, yaitu dengan mengumpulkan persembahan yang sudah kita ambil dari sebagian berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, utamanya di pagi hari ini di dalam ibadah Pentakosta. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita dengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-10 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Untuk persembahan pada pagi hari ini, setelah persembahan minggu nanti dilanjut persembahan syukur yang di hari Pentakosta yang dilaksanakan maju ke depan. Untuk mengiringi di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan Kidung Ria nomor 163, kita pujikan hingga selesainya kita mengumpulkan persembahan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala
Monggo bisa bertepuk tangan. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Mari persembahan kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa dan jemaat kami persilakan untuk berdiri. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah masing-masing. Baik itu persembahan minggu, baik persembahan syukur, baik persembahan perpuluhan, persembahan renovasi, ataupun persembahan yang lainnya. Suci dan kuduskanlah ya Bapa, serta terimalah persembahan kami ini, supaya boleh menjadi berkat buat pelayananmu, khususnya di Jemaat Turen. Dan ajarilah kami untuk mengucap syukur di dalam segala hal, baik hidup dan kehidupan kami. Bapa Surgawi, berikanlah roh kebijaksanaan serta kemampuan bagi hamba-Mu yang telah Engkau percaya untuk menata layani persembahan ini, sehingga apa yang dilakukan hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Setelah selesainya kebaktian kami pada pagi hari ini, kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Untuk itu kiranya Tuhan bimbing dan Tuhan tuntun perjalanan kami, sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat dan bertemu dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami serahkan doa kami ini. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Nggih, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan Warta Jemaat Lesan edisi Minggu 28 Mei 2023 yang tertata demikian. Yang pertama, info persembahan.
persembahan ibadah minggu, syukur perpuluhan, patuen, dan lain-lain minggu lalu sebesar Rp4.758.000. Yang berikutnya lomba CCA, cerdas cermat Alkitab. Mohon doa restu untuk anak-anak jemaat yang akan mengikuti lomba cerdas cermat Alkitab yang diselenggarakan oleh GKJW Jemaat Malang pada hari Kamis 1 Juni 2023, tempatnya di GKJW Jemaat Malang atau Talun. Sedangkan untuk utusan dari Jemaat Turen, yang pertama Anindya Galuh Maeswari, yang kedua Daniel Bagus Husada Palbudi, yang ketiga Kristina Keisha Margareta Wibowo, sedangkan untuk pendampingnya Ibu Ari Kristiani. Yang berikutnya yang ketiga, info baptis anak. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan diadakan ibadah baptis anak yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 4 Juni 2023, tempatnya Induk Turen. Untuk waktu pukul 17 atau jam 5 sore. Saya ulangi, untuk pelaksanaannya pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 17 atau ibadah jam 5 sore. Cawisan hari Sabtu 3 Juni 2023, tempatnya Induk Turen pukul 18. Catatan yang pertama, bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan putra-putrinya bisa menghubungi Ketua KRW untuk dibuatkan surat pengantar. Yang kedua, mengumpulkan fotokopi akte kelahiran bagi Bapak Ibu yang sudah punya atau data identitas anak. Yang ketiga, berkas diserahkan ke Sekretaris Jemaat Bapak Pancateguh Wibawa. Yang berikutnya, yang keempat, ibadah renovasi. Mengharap kehadiran Bapak Ibu anggota Majelis Jemaat, panitia renovasi, ketua KRW, dan warga jemaat dalam ibadah renovasi gedung gereja yang dilaksanakan pada hari Senin 6 Juni 2023 pukul 18, pemimpin pujian Bapak Penatua Poniran, sedangkan untuk pelayan Ibu Penatua Uci Retno Winarni. Sekali lagi kami mengharap kehadiran Bapak Ibu seluruh warga jemaat. Berikutnya info dari pelayan harian Majelis Jemaat. Yang pertama, ibadah syukur dalam rangka HUT GKJW Jemaat Turen akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Juni 2023. Tempat GKJW Induk Turen pukul 8. Saya ulangi, ibadah dilaksanakan pukul 8 dan ibadah hanya satu kali jam 8 pagi. Pelayan Ibu Pendeta Ferry Novita Sukerti SSI. Yang kedua, berdasarkan surat dari Majelis Agung nomor 314/Romawi 2/5/2023 tentang alih tugas vikar, maka diberitahukan bahwa masa tugas pelayanan Vikaris Galuh Chandra Dewi SSI di GKJW Jemaat Turen akan berakhir tanggal 31 Mei 2023 dan akan beralih tugas ke GKJW Jemaat Batu. Pelayan harian Majelis Jemaat akan mengantarkan Vikaris Galuh Chandra Dewi SSI pada hari Jumat 2 Juni 2023 pukul 10. Untuk itu kami mohon dan kami beri kesempatan kepada Mbak Vikar Galuh untuk berpamitan. Monggo. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pagi. Bolehkah saya berpamitan Bapak Ibu? Kalau nggak boleh saya duduk lagi nggak apa-apa kok. Oh harus berpamitan nggih? Atau jangan-jangan jenengan berharap kapan Vikar ini pindah ngonten nggih? Oh mboten. Iya. Oh iya.
Bapak Ibu yang terkasih, kalau kata tulus dalam sebuah lagu yang pernah dinyanyikannya mengatakan bahwa perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Nah, itu juga yang saya alami dalam kehidupan saya, bahwa ternyata perjalanan saya mempertemukan saya dengan Bapak Ibu sekalian. Perjalanan yang tidak pernah saya rencanakan, bahkan saya dulu nggak pernah tahu ada GKJ Jemaat Turen. Tapi ternyata saya diberikan berkat oleh Tuhan untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu warga GKJ Jemaat Turen. Perjumpaan yang sudah diawali, tapi pada saat ini harus diakhiri sementara, karena saya harus melanjutkan tugas saya sesuai dengan peraturan Vikar, yaitu berpindah setiap 6 bulan sekali. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, izinkan saya untuk berpamitan kepada panjenengan semua. Saya ingin berpamitan perpisahan kita ini menjadi perpisahan yang baik, sehingga di lain waktu, di lain kesempatan kita boleh berjumpa, kita boleh berbagi cerita, dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa di lain waktu dan tempat. Untuk itu Bapak Ibu, yang pertama-tama yang ingin saya ungkapkan adalah saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan saya kesempatan untuk dapat bersama-sama dengan Bapak Ibu seluruh warga Jemaat Turen. Apa yang terjadi dalam hidup saya, apa yang saya lakukan ini bukan semata-mata keinginan atau rencana saya. Semua ini sudah Tuhan tata dalam kehidupan saya hanya perlu untuk menjalaninya. Saya bersyukur karena Tuhan memberikan saya kesehatan sehingga saya boleh menyelesaikan tugas saya sampai akhir dalam kondisi yang sehat. Lalu yang kedua Bapak Ibu, saya juga ingin berterima kasih kepada mentor pembimbing, yaitu Ibu Pendeta Ferry, yang sudah menemani saya, membimbing saya, dan juga memberikan banyak hal selama saya menjalani tugas di GKJ Jemaat Turen. Terima kasih Bu Ferry untuk setiap hal yang boleh saya terima, dan kiranya relasi yang telah kita bangun dapat kita teruskan di lain hari dan tidak ada yang memisahkan kita. Amin. Harapannya begitu Bapak Ibu. Iya. Tidak ada yang bisa saya berikan Bu Ferry selain ungkapan terima kasih dan doa supaya Tuhan senantiasa menguatkan Bu Ferry dalam pelayanan yang dilakukan. Amin. Lalu yang selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada PHMJ Jemaat Turen, Bapak Ibu yang sudah senantiasa menjadi teman saya selama saya berpelayanan di sini. Terima kasih karena sudah diterima dan juga sudah mau menerima saya, sehingga saya diberikan banyak kesempatan untuk berpelayanan. Dan juga Bapak Ibu juga telah menata kehidupan saya di mana saya tinggal, bahkan juga sampai yang terkecil telah dengan tata sehingga saya dapat berpelayanan dengan baik tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapak Ibu PHMJ, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati pelayanan panjenengan sekalian. Lalu yang ketiga, saya ingin berterima kasih kepada seluruh majelis jemaat GKJ Turen, penatua diaken dan juga ketua KRW yang senantiasa melibatkan saya dalam setiap pelayanan, ibadah maupun lain sebagainya. Saya sering diundang untuk ikut ibadah di KRW lain, sekalipun saya ini tidak sedang bertugas. Saya diberikan tugas untuk melayani dalam ibadah-ibadah yang tidak ditata oleh KPT. Terima kasih Bapak Ibu, panjenengan sudah menjadi rekan saya, menolong saya dalam saya melaksanakan tugas selama saya di Jemaat Turen. Saya tidak bisa memberikan apapun selain saya ingin mendoakan panjenengan supaya panjenengan tetap setia dalam panggilan Tuhan menjadi pelayannya di Jemaat Turen. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin berterima kasih sungguh kepada seluruh warga Jemaat Turen, tidak terkecuali dari orang tua, anak-anak, remaja dan semuanya.
Saya sungguh merasakan sukacita, saya sungguh merasakan bahwa saya ini benar-benar diterima oleh Panjenengan. Saya bersyukur karena Panjenengan menerima saya. Panjenengan memberikan saya kesempatan untuk bisa bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berpelayanan. Sekalipun saya mungkin tidak hafal nama seluruhnya, tapi saya yakin bahwa Bapak Ibu semua senantiasa mengasihi saya dan saya pun juga ingin senantiasa mengasihi Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kerelaan hati telah menerima saya sebagai bagian sementara di GKJW Jemaat Turen. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, saya tidak lupa saya ingin berterima kasih terkhususnya kepada Ibu Heri yang sudah memberikan tempat bagi saya untuk dapat yang sudah menampung saya selama kurang lebih 6 bulan ini. Bu Heri benar-benar memberikan yang terbaik kepada saya, tidak dibedakan mana putranya, mana yang bukan putranya. Bahkan ketika putranya dibelikan baju, saya juga dibelikan baju Bapak Ibu. Jadi kembar bajunya. Kalau nggak masak, pengen makan apa Mbak? Ya keluar berdua. Pengen makan apa? Makan mie ya, dibelikan mie. Jadi saya ini suka sekali sama mie Bapak Ibu. Bu Heri ini selalu menyetok Indomie. Supaya kalau suatu waktu saya ini pengen mie, ya bisa buat sendiri. Mana orangnya ini? Ya terima kasih Bu. Saya tidak ingin berpisah, selamanya saya ingin berpisah sementara saja. Sehingga di lain kesempatan saya dapat berjumpa kembali dengan Bu Heri, dengan Bu Ferry, dengan seluruh majelis dan seluruh warga Jemaat Turen di lain kesempatan dalam kondisi yang sehat dan penuh bahagia. Untuk sebagai penutup Bapak Ibu, saya ingin juga memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam saya berpelayanan bersama, dalam kehidupan bersama, ada tutur kata, ada perbuatan saya yang mungkin tidak mengenakkan hati, yang mungkin melukai hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kiranya perpisahan ini menjadi perpisahan yang baik, sehingga di lain waktu kita bisa berjumpa dengan keadaan penuh sukacita. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Amin. Nggih, terima kasih Mbak Galuh atas pelayanannya di GKJW Jemaat Turen, baik induk maupun pepandan, dan kami mohon Mbak Galuh terus belajar dan tetap semangat dalam pelayanan. Yang berikutnya penyerahan tali AC dari Jemaat Turen dan dari KPAR, kami mohon Mbak Galuh berdiri di depan. Ya. Untuk dari jemaat, kami mohon Ibu Pendeta untuk menyerahkan tali AC-nya. Kami mohon tukang foto untuk memfoto. Monggo Bu Pendeta. Nggih. Tukang foto sebagai kenang-kenangan, saya diikutkan juga enggak apa-apa. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Pendeta. Foto dulu, nggih. Bapak Wijayanto Usio, terima kasih Pak. Nggih. Yang berikutnya dari KPAR, kami mohon bantuan Bu Uci untuk menyerahkan. Terima kasih Bu Pendeta. Ya, senyumnya. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Uci. Terima kasih Mbak Galuh. Nggih, Bapak Ibu, yang berikutnya masih dalam info dari pelayan harian Majelis Jemaat, diberitahukan bahwa hari Senin dan Selasa
29 dan 30 Mei 2023, Ibu Pendeta Ferry Novita Sukerdi SSI bersama Bapak Panca Teguh Wibawa akan menghadiri diskusi ekumene dan sosialisasi Perda Jatim yang bertempat di Hotel Haris Malang. Yang berikutnya, ralat ibadah keluarga. Ibadah keluarga pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 yang bertempat di Rayon Turen Timur KRW Bethlehem di rumah Bapak Yoli atau Ibu Okta ditunda atau kosong. Yang berikutnya, menindaklanjuti keputusan sidang Majelis Jemaat bahwa celengan renovasi dialihkan ke PHBK atau celengan PHBK. Untuk itu, mulai bulan ini, Panitia Hari Besar Kristiani mengharap bantuan Bapak Ibu Ketua KRW dan Bapak Ibu warga jemaat berkenan untuk menata celengan PHBK. Sedangkan untuk celengan PHBK akan diambil setiap bulan dan untuk stiker akan diganti menjadi stiker Panitia Hari Besar Kristiani. Yang terakhir, saldo minggu ini renovasi gedung gereja sebesar 159.329.585 rupiah. Dan di luar ada basar dari panitia renovasi. Untuk itu kami mohon dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu warga jemaat. Demikian Bapak Ibu, Warta Jemaat Lesan edisi Minggu 28 Mei 2023. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat disilakan berdiri. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama pulang ke rumah kita masing-masing. Marilah kita bersama-sama menyatukan setiap kehidupan kita bersama dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus tetap menyertai kehidupan kita dan langkah perjalanan kita tidak pernah sendirian. Kita akan mengaturkan pengakuan dan pengutusan yang akan kita lakukan secara litani. Roh Kudus, Roh Allah telah dicurahkan bagi kita umat-Nya. Roh Kudus, Roh Allah hadir menyertai dan menolong kita umat-Nya. Kini kembalilah ke dalam kehidupanmu, lakukanlah tugas, tanggung jawab dan pelayanan saudara dimanapun berada dengan penuh sukacita dan kesungguhan. Jawablah pertanyaan Tuhan bagimu, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Immanuel, Allah beserta kita. Kita memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Ria nomor 158 baitnya yang pertama, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak dapat jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku, ajarku
pulanglah ke rumah saudara masing-masing dengan menerima berkat dari Tuhan yang demikian. Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber kasih dan keselamatan, Roh Kudus yang memberikan hikmat, kekuatan, dan kemampuan serta pengharapan, senantiasa menyertai, memberkati, dan menuntun umat sekalian, kini sampai selamanya. Haleluya. Amin.